Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa perbedaan antara asam karboksilat dan ester. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi perbedaan asam karboksilat dan ester. Oke, baiklah kali ini kita akan membahas tentang perbedaan asam karboksilat dan ester, ya. Perbedaan yang pertama kita lihat dari segi gugus fungsi. Ya, perlu diingat untuk asam karboksilat ditandai dengan adanya gugus fungsi COOH. Oke ya, jadi perbedaan yang pertama bisa kita lihat dari gugus fungsinya. Gugus fungsi. Oke, gugus fungsi untuk asam karboksilat ditandai dengan adanya COOH. Ya, jadi kalau kita buat gugus fungsinya COOH. Nah, inilah gugus fungsi dari asam karboksilat. Sedangkan ester, gugus fungsinya asam karboksilat dan ester di sini dia berpasangan ya. Rumus umum mereka sama, tapi gugus fungsi mereka beda. Setiap pasangan pasti akan kehilangan atom hidrogennya di gugus fungsi. Jadi kalau kita buat untuk gugus fungsi ester ditandai dengan adanya COOR, gugus fungsi ya. Oke, gugus fungsinya adalah COOR aksen. COOR aksen. Oke, inilah perbedaan kedua gugus fungsi dari asam karboksilat dan ester. Tapi mereka punya kesamaan juga ya, sama-sama mempunyai rumus umum CnH2n plus CnH2nO2. Nah, tapi kali ini kita akan membahas perbedaannya. Oke, perbedaan yang kedua bisa kita lihat di sini. Untuk asam karboksilat, di sini kan dia ada kata-kata asam. Jadi artinya untuk asam karboksilat otomatis di sini pH-nya asam, ya. Jadi kalau kita melakukan uji lakmus, berarti nanti dia akan memerahkan lakmus biru karena sifatnya asam, ya. Jadi sifat yang kedua yang membedakan asam karboksilat dengan ester dari uji lakmus, ya. Asam karboksilat karena sifatnya asam sehingga dapat memerahkan lakmus biru. Dapat memerahkan lakmus biru. Karena sifatnya asam ya. Memerahkan lakmus biru. Oke, ini perbedaan yang kedua. Sedangkan untuk ester di sini sifatnya netral ya. Jadi kalau netral artinya dia tidak bisa memerahkan lakmus biru ya. Jadi sifatnya adalah netral. Oke, ini perbedaan yang kedua antara asam karboksilat dan ester. Perbedaan yang ketiga bisa kita lihat dari titik didih dan titik beku. Titik didih dan titik beku asam karboksilat di sini dia lebih tinggi dibandingkan dengan ester. Oke ya. Jadi, perbedaan yang kedua, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat di sini dia lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan ester, dibanding ester.
Oke, ini perbedaan yang ketiga. Jadi artinya kalau untuk asam karboksilat titik didihnya lebih tinggi, sedangkan ester berarti titik didih dan titik lelehnya lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Ya. Jadi ester bisa kita tulis di sini titik didih dan titik lelehnya didih dan titik leleh atau titik beku boleh ya, titik leleh lebih rendah dibanding dengan asam karboksilat. Dibanding asam karboksilat. Oke, ini perbedaan yang ketiga. Bisa difahami ya? Oke, sekarang kita lihat untuk perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat bisa kita lihat dari segi cara pembuatannya atau pembentukan dari senyawa asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat bisa kita peroleh atau kita buat dengan cara mengoksidasi alkohol primer atau aldehid ya. Jadi, perbedaan yang keempat dari segi pembuatannya. Untuk asam karboksilat dapat diperoleh dengan cara ya mengoksidasi alkohol primer maupun aldehid ya. Jadi cara pembuatan. Perbedaan yang keempat, pembuatan asam karboksilat. Pembuatan asam karboksilat ya. Dengan cara mengoksidasi ya, alkohol primer maupun aldehid ya. Alkohol primer atau mengoksidasi aldehid. Oke. Sedangkan ester ini bisa kita peroleh dengan cara reaksi esterifikasi ya. Jadi cara pembuatannya ester dengan melakukan reaksi esterifikasi. Pembuatan ester dengan cara mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol ya. Asam karboksilat dan ester. Nah, atau ini sering disebut juga dengan istilah lainnya itu adalah reaksi esterifikasi. Oke, bisa difahami ya. Untuk reaksi pembuatan asam karboksilat, kita ambil contoh untuk alkohol primer, ada etanol ya. Nah, etanol ini akan kita oksidasi menghasilkan kelompok senyawa aldehid. Aldehid kemudian dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat ya. Jadi misalkan ada CH3, CH2OH. Nah, CH3, CH2OH ini akan kita oksidasi menghasilkan aldehid CH3 COH. Nah, ini aldehid. Kemudian aldehid bisa dioksidasi lagi menjadi kelompok senyawa asam karboksilat CH3 COOH.
OH. Inilah gugus fungsi adanya asam karboksilat. Jadi ini dinamakan dengan asam karboksilat atau disebut juga dengan asam etanoat. Oke ya. Asam etanoat. Oke ya. Ini untuk reaksi pembuatan asam karboksilat. Sedangkan untuk reaksi pembuatan dari senyawa ester adalah reaksi esterifikasi. Kita ambil contoh, ya reaksi esterifikasinya. Ambil contoh ada asam karboksilat, ada asam etanoat. Asam etanoat akan kita reaksikan dengan etanol. Jadi CH3 COOH direaksikan dengan etanol. CH3 CH2OH. Nah, akan menghasilkan kelompok senyawa asam karboksilat ya. Dan melepaskan air. Jadi, caranya hidrogen akan menggantikan posisi gugus fungsi dari asam karboksilat. Kita ganti pena ya. Hidrogen akan menggantikan posisi dari CH3, CH2, kemudian CH2, CH3 menggantikan posisi O pada senyawa pada unsur OH-nya. Sehingga akan kita dapatkan persamaan yang baru adalah ester ya. Hasilnya adalah CH3 CO O CH2 CH3 plus air H2O. Inilah senyawa ester ya. Jadi ester di sini akan kita dapatkan dari proses reaksi esterifikasi. Itulah cara pembuatan ester. Ester ini dinamakan dengan etil etanoat. Etil etanoat. Oke, untuk penamaan bisa dicek di video tentang cara penamaan ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat di sini untuk asam karboksilat dapat mengalami reaksi penetralan atau reaksi antara asam dan basa ya. Dapat mengalami reaksi penetralan. Reaksi penetralan. Oke. Atau reaksi antara asam dan basa. Reaksi asam dan basa ya. Asam ya. Asam dan basa. Oke. Oke ya. Nah, ini untuk reaksi penetralan. Kita ambil contoh reaksi penetralan asam dan basanya. RCOOH direaksikan dengan basa. RCOOH direaksikan dengan suatu senyawa basa, misalkan KOH. Nah, hasil reaksinya adalah atom kalium, unsur kalium pada KOH akan menggantikan posisi H pada OH. Ya, dan sebaliknya, H menggantikan posisi K pada KOH. Jadi hasil reaksinya RCOOK ditambah dengan H2O. Nah, inilah reaksi penetralan yang terjadi pada senyawa asam karboksilat. Sedangkan pada senyawa ester, di sini dia mengalami reaksi penyabunan atau disebut juga dengan reaksi saponifikasi. Mengalami reaksi penyabunan.
reaksi penyabunan atau disebut juga dengan reaksi saponifikasi. Oke, sekarang coba kita lihat persamaan umumnya untuk reaksi saponifikasi. Ester direaksikan dengan suatu senyawa basah. Jadi R, C, O, R aksen ditambah dengan, boleh kita ganti dengan NaOH ya. NaOH. Nah, ini berarti dia akan menggantikan posisi R aksen Na-nya. Na akan menggantikan posisi R aksen menggantikan posisi Na. Jadi, Na berikatan dengan O, R dengan OH. Sehingga akan kita dapatkan hasil persamaan reaksinya adalah RCO ONA ditambah dengan ROH. RCO ONA ditambah dengan ROH. Oke, inilah disebut dengan reaksi saponifikasi. Oke, perbedaan yang selanjutnya dapat kita lihat dari cara kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus untuk asam karboksilat, asam propionat digunakan untuk pengawet makanan yang berlemak ya. Jadi salah satu kegunaannya, kegunaan dari asam karboksilat digunakan khususnya untuk asam propionat ya. Asam propionat nah, digunakan sebagai pengawet makanan, untuk pengawet makanan. Untuk pengawet makanan, khususnya makanan yang berlemak. Makanan berlemak contohnya seperti keju, susu, mentega, seperti susu ya. Susu, mentega, kemudian keju ya. Nah, ini salah satu kegunaan dari asam karboksilat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sedangkan ester di sini banyak digunakan sebagai esens pada makanan, kebanyakan ya. Jadi kegunaannya sebagai essence pada makanan, digunakan sebagai essence ya. Sebagai sebagai essence pada makanan. Nah, ini salah satu kegunaan dari ester dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau yang digunakan sebagai essence pada makanan, ada oktil asetat yang berguna sebagai rasa jeruk, pengganti rasa jeruk ya. Contohnya itu ada oktil asetat, ini sebagai rasa jeruk. Oke.
Kemudian ada lagi contohnya selain oktil asetat ada amil asetat. Amil asetat. Nah, amil asetat ini sebagai pengganti rasa buah pisang. Oke, aroma ya. Nah, inilah beberapa perbedaan dari senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat dari contoh kegunaannya, ya. Nah, untuk contoh kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dari asam karboksilat dan ester bisa dicari lagi referensi yang lain ya. Masih banyak yang lain, tidak hanya yang ini. Ini hanya sebagian saja. Semoga video ini sedikit membantu untuk adik-adik semuanya. Ya, sebagai referensi juga silakan cari di literatur yang lain. Oke, sekian video pembahasan tentang perbedaan asam karboksilat dan ester. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.